Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih dalam pembahasan analisis real. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita terkait tentang fungsi kontinu. Khususnya pada video kali ini nanti kita akan sama-sama belajar pada subbab yang kedua di materi fungsi kontinu, yaitu tentang kombinasi dari fungsi kontinu. Ini sebab kedua yang akan kita pelajari. Nanti kita akan sama-sama belajar beberapa definisi dan teorema terkait fungsi kontinu yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nanti kita akan coba ya melihat beberapa operasi dari beberapa fungsi kontinu. Nanti perilakunya seperti apa? Nanti kita akan coba kita pelajari bersama-sama pada video kali ini. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di awal sudah dijelaskan pada pembahasan kombinasi dari beberapa fungsi kontinu. Fungsi-fungsi kontinu kalau kita kombinasikan itu seperti apa? Nah, kita bisa langsung saja mulai pada di teorema 1.6. Jadi kalau kita punya beberapa fungsi kontinu, kemudian operasinya seperti apa? Apakah menghasilkan fungsi yang kontinu juga? Lalu syaratnya apa atau tidak? Ya, apakah tidak kontinu? Apa yang menyebabkan itu tidak kontinu? Jadi nanti kita akan pelajari bersama. Di teorema ini dia berbicara bahwasanya kalau terdapat A subset bilangan real, nah di sini ada dua fungsi. Ya, jadi ini bahasan kita sudah fungsi-fungsi yang kontinu. Jadi kita ambil dua saja yang paling dekat dan yang paling mudah untuk kita coba pahami. Jadi cukup dua saja, nanti kalau dirasa perlu tiga nanti akan kita kembangkan dengan diketahui tiga fungsi. Nah, ini cukup dua dulu, dua fungsi di mana dia fungsinya ini sama ya, dari A ke R. Dua fungsi ini sama dari A ke R, terus kemudian diambil B anggota bilangan real, di mana B ini pasti dia konstanta ya, ini konstanta. Ya, B ini konstanta. Berbeda dengan F dan G yang merupakan fungsi ya. Terus kemudian diambil C di A ya, C di A. Nah, C di A-nya itu yang berperan ya, pada definisi sebelumnya, di video sebelumnya dia ngomong bahwa C yang kita ambil itu sebagai titik kontinu dari fungsi yang sudah kita punyai di sini, yaitu fungsi F dan G. Kalau sebelumnya kita hanya bermain di angka atau fungsi yang hanya kontinu pada satu titik. Nah, ini dua fungsi dia kontinunya di titik C, di mana C itu sebagai titik kontinu dari fungsi-fungsi kita. Jadi bisa dilihat ya, teorema ini mensyaratkan dan mewajibkan dan mengharuskan dua fungsi yang kita akan lakukan operasi pada kombinasi fungsi kontinu ini, dia wajib dan harus kontinunya sama di titik C. Tidak boleh di titik B, A, D, atau titik lain sebagainya. Baru bisa kita operasikan. Ya, jadi kalau misalnya kita dua fungsi, titik kontinunya berbeda, apakah bisa? Patut dipertanyakan, belum diuji di teorema ini. Ya, pastinya kalau berdasarkan teorema ini tidak bisa dilakukan, karena syarat dari teorema ini ngomong dia wajib dan harus kontinu di titik yang sama, itu titik C. Maka operasi kombinasi fungsi kontinu yang pertama itu penjumlahan, selisih, perkalian dua fungsi, perkalian dengan konstanta, pasti dia hasilnya nanti akan kontinu di titik C juga. Ya, tapi syaratnya ini wajib dipenuhi ya, ini wajib dipenuhi. Baru operasi yang pertama ini bisa kita lakukan. Penjumlahan, selisih, perkalian dengan konstanta, pasti dia akan kontinu di titik C dengan syarat dua fungsi yang kita ambil kontinunya sama-sama di titik C. Lalu operasi yang kedua ya, karena sudah semua, yang belum adalah pembagian seperti ini ya. Jadi karena pembagian penyebutnya tidak boleh 0, maka di sini kita tambahkan ya, HX-nya asalkan dia enggak 0, berapapun dan apapun itu boleh ditaruh di dalam penyebut, dan pasti pembagian ini hasilnya akan kontinu di titik C juga. Gitu ya. Tidak ada masalah di sini. Jadi di sini kita sudah mengetahui, oh ternyata kalau kita punya beberapa fungsi kontinu kita operasikan selama syaratnya terpenuhi, oh hasilnya akan kontinu juga. Begitu.
Nah, untuk pembuktian dari teorema di atas terkait tentang kombinasi fungsi kontinu bisa kita lihat pada pembuktian berikut ini. Ya. Jika C, bilangan C ini diambil dari A, bukan merupakan titik klaster, ya, bukan merupakan titik klaster dari A, maka kesimpulannya sudah jelas ya, sudah pasti ya hasilnya akan terbukti gitu. Namun di sini yang akan kita proving kalau untuk case di mana dia C itu sebagai titik klaster. Dimana kalau C itu titik klaster, titik kumpul, dan titik limit, kita wajib mengecek ketiga syarat yang sudah disyaratkan oleh C sebagai titik klaster. Ya, jadi wajib dua-duanya kita cek karena kita di sini punya dua fungsi. Nah, karena syaratnya tadi ya, kalau tiga syarat tadi bisa kita tuliskan, bisa kita lihat di dalam dua kotakan ini. Jadi FC-nya ada, limit FC-nya juga ada dan sama, GC-nya ada, limit G-nya juga ada dan sama. Ini adalah syarat fungsi kontinu ya. Syarat fungsi kontinu. Nah, dua ini yang harus kita proof ya. Nah, berdasarkan teorema sebelumnya ya, ada di analisis real terkait tentang bab limit. Nah, bisa kita lihat nih yang sudah lama kita pelajari, coba kita pakai lagi untuk pembuktian kali ini. Apa? Yaitu kalau saya punya fungsi f dan g, ya, f dan g. Nah, ada c-nya itu sebagai titik klaster. Ya, apa kaitannya? Nah, kita karena mau memakai limit yang harus kita buktikan di sini, jadi kita pakai teorema limit. Limit f itu L, limit g itu M, maka operasinya bisa kita lakukan. Jadi di sini operasi dari limit bisa dilakukan. Ya, operasi dari limit bisa dilakukan, termasuk juga untuk pembagian juga bisa dilakukan. Nah, dari sini berdasarkan konsep limit yang sudah kita pelajari dahulu, kelanjutan dari provingnya bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk case kalau kita mau membuktikan yang operasi penjumlahan. Jadi kombinasi fungsi kontinu kita khusus untuk yang penjumlahan. Nanti untuk yang selisih, perkalian dengan konstanta, dan pembagian, silakan nanti teman-teman bisa dilanjut lagi ya, bisa dilanjut lagi untuk proving yang selanjutnya, untuk yang selisih, perkalian dengan konstanta gitu ya, atau pembagian nanti bisa dilanjut. Nah, untuk yang penjumlahan dengan teori limit yang sudah ada. Jadi kita kan dua fungsi tadi ya. Dua fungsi kita operasikan, dia titik kumpulnya di C, maka kita bisa lakukan pemisahan seperti ini ya. Karena dua-duanya sama-sama kontinu di C. Ya, jadi kita mau operasikan barengan, mau operasikan sendiri-sendiri, ini tidak akan merubah fungsi. Kemudian dari teorema limit, oh ternyata nih, karena dua-duanya dia titik kumpulnya di C, berarti limitnya pasti dia sama di C. Ya, mau F sama G pasti dua-duanya sama di C. Oleh sebab itu, ya, berarti yang dia bekerja awalnya di rumah sendiri-sendiri, oh ternyata F kumpulnya di C, G kumpulnya di C. Dari teorema limit di atas dia ngomong, oh sama-sama titik kumpulnya di C, kita bisa operasikan. Ya, mau dioperasikan dulu baru dilimitkan atau dilimitkan dulu masing-masing baru dioperasikan, hasilnya akan sama, dia akan kumpulnya di C. Ya, jadi ini untuk yang beda-beda ya, beda-beda rumah, kita mau punya 2 fungsi, 3 fungsi, 4 fungsi pun di sini dan seterusnya, kita bisa membuktikan di sini bisa titik kumpulnya menuju ke C. Jadi ini untuk yang penjumlahan. Untuk yang selisih juga nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Saya rasa buktinya cukup mudah, cukup gampang. Jadi operasi yang kita lakukan tidak perlu khawatir ya. Fungsi saya ini kontinu gitu. Tapi kalau dioperasikan gimana? Faktanya di sini hasilnya masih kontinu dan sudah dijamin di teorema ini. Oke, selanjutnya ini di teorema 1.7. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Kalau tadi dia hanya menjamin fungsi kita, fungsi-fungsi kontinu kita hanya menjamin kalau dia dioperasikan pada kontinuitasan pada titik. Ya, jadi saya punya 2 fungsi, dia kontinu pada titik saja. Kalau dioperasikan ternyata masih terawetkan sifat kontinuitasnya itu. Nah, gimana kalau tadi kan kita sudah belajar tentang pada himpunan. Kalau kontinu pada himpunan gimana? Apakah juga menjamin
Kalau kita punya fungsi kita kontinu pada himpunan dioperasikan, apakah hasilnya akan kontinu pada himpunan juga gitu. Nah, di teorema 1.7 dengan proving yang sama, cara yang sama, secara analogi bisa kita perluas teorema di atas menjadi fungsi yang kontinu pada A. Nah, A di sini kan dia himpunan ya. A di sini pada himpunan. Berbeda dengan yang sebelumnya, dia hanya kondisinya hanya di kontinu pada titik C, satu titik saja. Kalau pada A himpunan, ya sudah, setiap titik yang ada di A dia kontinu. Jadi F dan G dua-duanya wajib fungsi yang kontinu pada himpunan A. Jadi operasi apapun yang dilakukan, maupun jumlahan, selisih, perkalian dengan konstanta pasti juga akan kontinu pada A. Syaratnya sama, dia dua-duanya wajib dan harus kontinu pada A. Ya, terus kemudian untuk yang pembagian juga sama. Selama penyebutnya dia nggak nol, ya pembagian ini pasti juga akan menghasilkan fungsi kombinasi yang akan kontinu pada himpunan A juga. Jadi pembuktiannya juga sama, tidak ada hal yang susah lagi, nanti bisa dieksplor lebih dalam lagi. Sama plek dengan yang ada di atas, cuman di sini hanya pada himpunan, tidak lagi pada C. Ya, contohnya ya fungsi-fungsi sinus kita, ya sinus, kosinus, tangen, kotangen, semuanya itu merupakan fungsi yang kontinu di mana mereka didefinisikan. Ya, pasti dia akan kontinu di mana mereka didefinisikan. Seperti yang kotangen, kotangen kan merupakan fungsi yang turunan dari cos dan sin. Bentukannya mereka dari cos dan sin. Nah, cosnya sama sinnya juga akan kontinu terus selama penyebutnya dia nggak akan nol ya, nggak mungkin nol karena syarat dari pembagian di sini tidak mungkin nol. Jadi berapapun nilai fungsi-fungsi yang disebutkan ini, fungsi sinus pasti dia akan kontinu pada domainnya. Berapapun itu. Jadi di sini tidak lagi kontinu pada angka 90 derajat gitu enggak. Jadi berapapun dimasukkan masih bisa kita akan temukan angkanya nilai kotangen ini. Ya. Selanjutnya, operasi lain lagi selain penjumlahan, perkalian dengan konstanta, pembagian pada titik dan pada himpunan. Ini ada operasi di teorema 1.8 dari fungsi kontinu ya. Kalau saya punya fungsi di sini, fungsinya A ke R. Nah, di sini adalah fungsi norm ya. Fungsi norm atau fungsi mutlak. Kalau saya punya fungsi F, di sini dimutlakkan. Nah, sama aja ya. Mau dimutlakkan baru difungsikan atau difungsikan atau dimutlakkan sama saja. Ya, dari analisis real 1, sifat kelengkapan bilangan real kita sudah kupas tuntas ini ya. Nilai ini udah kupas tuntas. Maka ya ketika ada fungsi dinormkan, gimana nih perilakunya? Apakah dia kontinu apa enggak? Kalau kontinu kemana? Di titik atau di himpunan? Nah, di sini yang pertama, jika F itu kontinu ya pada titik C, nah dinormkan juga dia akan kontinu pada norm C. Ya, fungsi asal kita kontinu nih di titik C. Kalau dinormkan gimana? Tidak usah susah-susah cari-cari cara gimana kontinunya dia di mana. Ya, pasti dia tinggal dinormkan ya. Perilakunya akan terawetkan, dia akan kontinu. Untuk case yang kedua, kalau saya punya F kontinu di titik, kalau tadi ini titik ya, di titik. Kalau ini di himpunan ya, di himpunan A. Maka norm F juga akan kontinu pada himpunan A. Jadi operasi pada norm juga akan lebih memudahkan kita untuk mengevaluasi ketika kita punya fungsi yang awalnya dia kontinu entah pada titik, entah pada himpunan. Kalau dinormkan ya tinggal kita normkan saja. Gitu ya. Tidak ada hal yang mudah susah lagi di sini. Cukup mudah pembuktiannya seperti dengan pembuktian yang selanjutnya. Jadi nilai norm di sini ternyata bisa terawetkan dari sifat kontinu yang dimiliki ini. Selanjutnya ya, selain plus, minus, kali, bagi, perkalian dengan konstanta, terus ada norm di atas, terus ini selanjutnya adalah tanda akar. Ya, kalau saya punya fungsi A ke R dan tanda akar itu kita hanya bermain di bilangan real ya, berarti fungsi kita hanya fungsi yang positif, 0 positif ya, 0, 1, 2 dan sebagainya ya, setengah, seperempat. Yang penting 0 positif karena dia berada di bawah akar, fx-nya kita. Nah, gimana nih kalau diakarkan? Nah, gimana kalau diakarkan? Perilaku yang pertama, kalau punya fungsi dia kontinu di titik C, diakarkan, pasti dia akan kontinu di titik C juga. Ya,
Ya, ternyata sifatnya di sini masih terawet. Ya, apakah dia kontinu? Faktanya dia kontinu. Perilaku yang kedua, kalau kita punya fungsi f dan kontinu di himpunan. Nah, case yang pertama di titik sudah. Kalau di himpunan gimana? Nah, ketika di akar dia juga akan sama pada himpunan juga. Jadi sifat akar di sini tidak mengubah, ya, tidak mengubah sifat kekontinuitasan dari suatu fungsi. Ya, proofingnya juga cukup mudah dengan sifat kelengkapan bilangan real. Langsung bisa kita tentukan nilai baik pada titik dan himpunan, sifat akar tidak mengubah eksistensi kontinu. Oke, selanjutnya ini adalah kombinasi fungsi kontinu yang selanjutnya. Ya, biasa kita melihat, mendengar dan mengoperasikan yang namanya fungsi komposisi. Nah, sama di sini. Gimana kalau kita punya fungsi kontinu difungsi komposisikan? Perilakunya seperti apa sih? Di sini di teorema 1.10 ada dua fungsi f dan g. Ya, f-nya itu a ke r, g-nya b ke r. Ya, a ke r, b ke r. Semua a, b, c itu subset bilangan real. Nah, fungsinya ini fa itu subset dari b. Jadi udah dua kali pemfungsian. Ya, kenapa? Karena di sini fa itu menjadi subset dari b ya. Fa-nya yang awalnya kita belajar ini, nah, fa-nya di sini. Nah, ini kalau ada a di sini, ada b di sini, ada c di sini ya. Fa-nya di sini dia menjadi subsetnya b. Ya, fa-nya di sini menjadi subsetnya b. Jadi di sini ada f. Ketika difungsikan dari a jadi fa di sini ya. Fa-nya di sini subsetnya di b. Nanti di sini ada g gitu ya. Nah, f itu kontinu di titik c. F ini kontinu di titik c. F ini kontinu di titik c. Katakanlah c-nya di sini ya. C-nya itu anggota bilangan a dan g itu kontinu di titik b. Ya, G-nya itu kontinu di titik B. Di mana B-nya di sini? Nah, B-nya di sini adalah merupakan FC. Nah, B-nya di sini adalah FC. Nah, FC itu apa? C itu sebagai titik. Nah, titik kontinunya F. Maka kalau difungsikan ada FC dan FC itu sebagai titik. Nah, ya, titik kontinunya dari G. Ya, titik kontinuitasnya G itu yaitu B, B itu yaitu FC. Nah, maka fungsi komposisi G bundaran F dari A ke R itu pasti akan kontinu di C. Ya, pasti akan kontinu di domain asalnya dia berangkat. Ya, G bundaran F kan berarti F berangkat dulu terus baru nanti ada G gitu ya. Baru ada F dioperasikan baru ada G. Maka di sini kita lihat yang pertama dia berangkat dari mana? Oh, dari C. Pasti dia kontinu di C. Gitu ya. Karena di sini pun ya yang di B itu pasti dia asal muasalnya FC yang dia peroleh titik kontinuitas B itu ada di FC. FC itu kan kembalinya dari berangkatnya dari C. Jadi dikembalikan dari awal. Pasti dia akan kontinu di C juga. Jadi lihat ya dari mana dia berangkat yang menyebutkan dia kontinu itulah jaminan ya. Fungsi kita kalau dikomposisikan itu kontinunya kemana gitu ya. Jadi lihat yang paling awal dulu. Nah, pada fungsi komposisi di atas ini ada pembuktiannya gimana kalau kita punya fungsi komposisi terus kemudian kita lakukan operasi dan perilaku kontinuitasnya itu seperti apa. Misalkan B merupakan persekitaran epsilon ya. Jadi nanti ada 3 kali kita melakukan ada 3 kali tempat singgah. Jadi ada 2 kali fungsi karena fungsi komposisi ya. Nah, di sini seperti ini A, B, C. Nah, B, C. Nah, W merupakan persekitaran epsilon dari GB. Nah, karena tadi ini sudah disepakati di sini fungsi F, di sini fungsi G ya, berarti area W itu di sini ya. W merupakan persekitaran epsilon dari GB. GB di sini kan ada di sini ya. GB ada di sini. Jadi W-nya ada di persekitaran GB. Di sini W. Nah, GB itu diperoleh dari mana? Di sini kan ada B tadi. B itu sama dengan FC. Tadi ya di awal. Di sini ada C. C difungsikan menjadi FC. FC disimbolkan dengan B karena titik kumpul dari B. Ya. B itu difungsikan menjadi GB. Nah, W ini persekitaran. Nah, persekitaran dari GB. Itu namanya W. Karena G merupakan fungsi yang kontinu. Nah,
kontinu dari mana? G itu kan tadi kontinu dari B ya. Maka terdapat persekitaran ya. Persekitaran dari B itu apa? Ya kita perlebar lagi namanya. Tadi persekitaran ini persekitaran B, namanya ini persekitaran V ya. Ini disebut persekitaran V dari B ya. Dari di sini ada B itu ada persekitaran yang kita namakan persekitaran V. Ya, sedemikian sehingga jika ada kita ambil berapapun angka di persekitaran ini yang dimana dia B irisan dengan V ya berarti ya nilai-nilai yang ada di sini saja ya kita ambil Y, maka ya GY itu pasti kalau difungsikan ada di persekitaran dari V. Kenapa? Karena di sini hasilnya kita sudah ngomong, hai kamu bisa ambil berapapun angka yang penting dia di persekitaran W. Oke, diambil di persekitaran W, jadilah persekitaran V. Kalau di sini kita ambil berapapun di persekitaran V, pasti dia di sini ada dan pasti sudah dijamin ada di persekitaran W juga. Ya, tidak mungkin dia ambil dari persekitaran W, ya, tidak mungkin ambil dari persekitaran W. Ketika difungsikan, ada di sini ada kawannya, difungsikan lagi dia dicari di sini kawannya tidak ada. Sudah pasti kalau ambilnya di persekitaran ini pasti ada kawannya. Ya, jadi di sini GY ini pasti ada di W. Ya. Ambil Y di sini difungsikan jadi GY. Ya, jadi GY di sini pasti ada di W. Karena ambilnya dari persekitaran W. Karena F merupakan fungsi yang kontinu di titik C, ya, maka terdapat persekitaran U. Ya. Tadi ini sudah ada U, udah ada V, udah ada W. Jadi persekitarannya. Kita bahasnya limit ya, pasti kita akan eksekusi persekitarannya. Tidak mungkin yang bukan titik klaster. Kita tidak membahas persekitaran kawan-kawannya, jadi ini kita wajib perlebar sayapnya. Karena F kontinu di titik C, maka terdapat persekitaran U dari C demikian sehingga kalau kita ambil X-nya saja di sini, pasti di sini ada Fx. Ya, Fx-nya pasti dia ada di persekitaran V. Nah, di sini Fx. Jadi gitu. Jadi kita bekerjanya dari belakang ya. Dari belakang, di sini persekitarannya kita ambil. Ambil nilai yang ada di domainnya, maka persekitarannya akan ada kawannya. Kita perlebar nih persekitaran. Ya sudah persekitaran dia pasti ada di kawan di hasilnya juga gitu ya. Karena FA subset dari B sudah pasti ya. FA ini kan semua nilai-nilai dari fungsi A. Sedangkan B nilainya lebih besar lagi. Ya, FA subsetnya dari B, X-nya berada di A yang irisan dengan U, ya. U-nya kan tadi persekitaran, A-nya kan panjang banget, U-nya tadi persekitaran saja. X-nya berada di persekitaran U saja, maka Fx itu pasti berada di B irisan V. Ya, Fx-nya kita kan kita punya di sini X difungsikan jadi Fx pasti berada di persekitaran sudah pasti. Sehingga G bundaran Fx itu sama dengan ya Gfx. Jadi kita Fx-kan dulu baru kita Gx-kan gitu. Istilahnya seperti itu. Jadi kita mau proving berjalan mundur. Oh, dari tadi kan berangkatnya dari W ya, dari W terus dari V dari U karena G bundaran F kan yang berangkat dulu F dulu. Maka setelah terbukti sudah sampai depan, ternyata dari depan ke belakang pun kalau dirunut akan ketemu hasilnya dia masih berada di persekitaran epsilon atau delta. Ini epsilon atau delta. Ya, berapapun itu pasti ada di sekitar U atau sekitar V atau sekitar W. Nah, dari sini terlihat karena W itu berapapun ya, di sini tidak dibatasi W-nya sepanjang epsilon berapa senti, berapa angka, nggak ada masalah, maka ya sudah berapapun angka di sini diambil W-nya, berapapun itu pasti G bundaran F juga akan kontinu. Ya, ingat tadi yang kontinu selama kita bisa menjamin ya. Difungsikan ada kawannya. Difungsikan G5 misalnya. G5 ada fungsinya. F7 misal, ada fungsinya. Terus limitnya ada. Limit itu diuji dari mana? Ini persekitaran tadi. Yang kita perlebar, selama dia masih ada kawannya, maka aman limitnya. Maka aman ketemu titik klasternya. Jadi setelah teruji ya di atas, baik G bundaran F ataupun F bundaran G, nanti bisa diubah atau dicari
secara terbaliknya juga sama. Nah, maka di sini akan ada terbukti dua kali loncatan, dua fungsi ketika dikomposisikan ternyata dia masih berada di titik C sebagai titik di mana dia akan kontinu. Jadi berangkatnya dari sini, meskipun kita tadi profilnya dari belakang ya. Belakang diperlebar, oh ada kawannya. Belakang diperlebar, ada kawannya. Kawannya ini coba dicek ke depan lagi, oh ternyata masih punya teman, ya sudah. Berarti fungsi kita benar-benar fungsi komposisi yang bisa dijamin kalau dia kontinu dari awal, mau dikomposisikan berapa kali pun pasti dia akan kontinu. Nah, ini pembuktian secara geometris. Ya, tadi sudah sempat orek-orekan di atas, mungkin ini nanti bisa dilihat lagi statement-statement kata per kata untuk menuju ke gambar ini. Jadi awalnya kita punya C. Nah, ada A, B, C, subset bilangan real. Terus kemudian ada dua fungsi F dan fungsi G gini. Nah, kemudian di sini ada titik C sebagai titik cluster atau titik limit dari fungsi yang pertama kita, yaitu FC. Ya, C difungsikan menjadi FC di sini. FC difungsikan menjadi ini kita sebut B ya, biar tidak begitu menumpuk. Nah, B di G kan menjadi GB. Gitu kan fungsinya di sini C difungsikan menjadi FC. FC kita sebut B. B difungsikan G menjadi GB. Nah, kemudian GB ini kita perluas proofingnya, kita perluas persekitaran B. Oh, persekitaran B gimana, punya teman enggak? Ternyata dia punya teman di persekitaran V. Persekitaran V gimana, dia punya teman enggak? Oh, ternyata dia di persekitaran V. Diambil apapun itu nilainya. Di sini misalnya kita ambil HIJKL titik-titik yang ada selama dia di sini, maka dia bisa ada kawannya. Maka yang awalnya dia sebagai titik cluster, titik limit, titik definisi, dan titik kontinuitas, maka dia akan menjadi definisi komposisi fungsi, tidak akan merubah identitas dia sebagai fungsi yang kontinu di titik C. Nah, kalau tadi itu adalah fungsi komposisi, kalau fungsi kita hanya dijamin kontinu pada satu titik C saja. Nah, gimana kalau misalnya kita punya dua fungsi, terus kemudian fungsi kita saya komposisikan gitu. Kemudian dari hasil komposisi itu, apakah dia kontinu pada himpunan, tidak lagi pada titik. Nah, ternyata dari teorema yang di atas, kita bisa juga kembangkan ke teori untuk mengetes fungsi komposisi. Ternyata dia juga bisa mengawetkan untuk kontinuitas pada himpunan. Ya, contohnya di sini penjelasannya ada F, ya, ada G gitu. Dia kontinu pada himpunan B. Ya, kontinu pada himpunan B. Yang G, yang F kontinu pada himpunan A. Lagi-lagi ya, tadi kalau kita belajar di F dia kontinu di C, maka dia hasil komposisi akan kontinu di awal dia berangkat. Ini juga sama ya. F-nya saya kontinu di A, G-nya kontinu di B. Ya iya, karena dia dua kali meloncat begitu ya. Dua kali meloncat pasti domainnya dia akan berbeda. Nah, di sini dijamin kalau tadi sama seperti kontinu di berangkatnya di titik C, ini juga sama. Kontinu di berangkat awalnya di mana? Ya, G bundaran F berarti F yang berangkat dulu dari A ke R, maka dia akan kontinu ke A, bukan di B. Ya, bukan di himpunan B, tapi awal mula dia berangkat. Ya, karena kita 3 kali, ya sudah tidak lagi pada titik, tapi pada himpunan. Selama himpunan di sini bisa ada kawan dan ada kawan. Secara pembuktian terbalik kita perlebar ya. Himpunan ini kita perlebar, sayap-sayapnya ada temannya, pasti dia kontinunya di sini ya. Balik ke awal lagi di A. Kalau ini kan di B. Gitu ya. Jadi sifat kontinuitas pada fungsi komposisi ternyata diawetkan meskipun di sini pada himpunan ya. Nah, ini ada sedikit ilustrasi ya. Ini ilustrasi yang paling mudah dan gampang saja untuk fungsi komposisi. Kalau kita punya fungsi seper X, nah ternyata dia nggak kontinu, pastinya dia di titik X karena menyebabkan dia penyebutnya 0. Jadi seper X tidak kontinu di tepat di 0. Nah, kemudian ada lagi fungsi sin seper X. Ya, fungsi sin seper X ini dia kontinu di setiap titik. Yang penting C-nya dia nggak 0.
ya. Artinya kalau fungsi fx seperti ini, gx-nya juga pasti dia tidak akan terdefinisi di angka 0 ya. Kenapa? Karena fx ya ikut dari awal dia berangkat. Kalau dari awal dia berangkat nggak kontinu di angka 2, ya sudah pasti gx ke belakang di fungsi komposisinya pasti dia juga nggak akan kontinu di angka 2. Dari fx dia nggak kontinu di angka 7 gitu. Dan dia di angka ke belakang pun, ya, dioperasikan ke belakang pun pasti dia tidak akan kontinu di angka 7. Makanya artinya di sini G itu juga tidak akan terdefinisi di angka 0, ikut yang pertama. Ya, ngikutin yang dari mana dia berangkat. Ya, dari mana asalnya fx-nya dia berangkat. Nanti kalau fungsinya diubah f bundaran G bundaran F, ya kita lihat dulu dari mana dia berangkat yang dieksekusi dulu. Kalau F bundaran G, maka G dulu yang menjadi acuan utama dia kontinu apa enggak terhadap hasil fungsi komposisi yang akan kita lakukan nanti. Jadi hati-hati dari mana dulu kita melakukan operasi ya, domain kita dari mana dulu, itulah nanti yang akan menjadi pertimbangan dan penentu. Fungsi komposisi kita akan kontinu di mana, di titik mana, di himpunan mana. Begitu, harus hati-hati. Baik, itu tadi penjelasan pada sebab yang kedua di fungsi kontinu, khususnya beberapa operasi-operasi yang bisa kita lakukan pada fungsi kontinu terkait dengan perilaku kontinuitas dari fungsi-fungsi yang kita lakukan operasi. Semoga dapat menambah penjelasan dan pemahaman kita bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.